kami coba merintis sedikit demi sedikit usaha pembuatan kloset yang biayanya murah tapi kualitasnya bisa dibilang kita bisa bersaing dengan yang produk luar gitu. Agus Rohmatullah, pria kelahiran Galih, Desa Pringgajurang Utara, Lombok Timur 1989, merupakan pria yang dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya dulunya adalah seorang petani tembakau di Lombok Timur. Sejak kecil Agus memegang teguh prinsip yang ditanamkan ayahnya, yaitu kegigihan dan keyakinan. Dengan prinsip tersebut telah mengantarkan Agus untuk menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Kegigihan Agus berawal ketika ia masih kuliah. Saat itu ia sambil bekerja pada sebuah percetakan. Setelah lulus kuliah, ia mencoba peruntungan untuk memberanikan diri menggarap lahan pertanian puluhan hektar untuk bercocok tanam. Jatuh bangun sudah terbiasa, tetapi pada pertengahan tahun 2013, Agus mulai menjajaki bisnis usaha pembuatan kloset. Berkat ketekunan dan keuletannya, bisnis pembuatan klosetnya berkembang pesat. Hingga 2020 ini, usahanya telah meraup omset puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Pengusaha muda ini dikenal baik, ramah, dan sederhana oleh masyarakat. Yang kami tekuni dari 2013, yang berawal dari kami sebagai fasilitator marketing di YMP, Yayasan Masyarakat Peduli, yang dimana di Yayasan Masyarakat Peduli kegiatan-kegiatan yang tetap kami lakukan, yakni bersosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, yang dimana salah satu pilar di STBM itu adalah BABS, yakni penuntasan untuk buang air besar sembarangan. Dari sana kami lihat mahalnya untuk produksi sanitasi, yang sehingga membuat masyarakat itu merasa berat untuk membuat seperti membuat jamban ataupun yang lain sebagainya, karena termasuk mahal ukuran kami di pedusunan seperti ini untuk membuat membuat jamban lah yang standar. Kami ada pelatihan dulu dari Papsib Grow kami di Gerobokan. Setelah itu kami coba, karena kami dapatkan ilmunya masih termasuk mentah lah, karena sekilas tidak mungkin kita akan menguasai teori pembuatannya itu dalam jangka waktu 1 hari, sementara satu kloset aja butuh proses 1 minggu untuk sampai tahap finishingnya. Jadi cara menyerap ilmu yang dalam 1 hari ini yang sangat sulit bagi kami untuk sampai mengalami kerusakan sampai ratusan kloset dulu baru bisa lumayan bisa dibilang sempurna lah, setelah ada uji coba baik dari Dinas PU dan kebetulan dari pihak World Bank juga pernah ke sini untuk mengetes ini, dan memang dikatakan layak untuk masyarakat dan layak juga untuk di pasaran, karena standarnya sudah dibilang YSNI. Jadi kami ada slogan ya, kalau misalnya produksi kami produk lokal dengan harga murah, namun kualitasnya ya bisa dibilang produk kaki 5 tapi kualitas bintang 5 lah. Untuk produk kami saat ini sudah dipakai di beberapa perum, diantaranya di Royal Zamzam, perum Royal Zamzam Pelamboyan yang di Terang Tawah, terus Grand Muslim 2, terus BTN Mapila, terus BTN Gerung, BTN Belencong, kemudian yang di Lombok Timur dipakai sama Meka Asia Property, yang dia ada beberapa banyak lokasi tempat
anunya untuk ini pembuatan perum yang di Lombok Timur. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih dapat kepercayaan untuk di beberapa ini properti. Cuman kalau misalnya di toko alhamdulillah sekarang sudah banyak yang melirik. Sekarang di toko-toko mulai di Mataram ada beberapa titik. Kami modelnya menjual produk ini tidak langsung ke untuk perseorangan, karena kami sifatnya grosiran. Kami lepas di satu toko, nanti toko yang kami anggap besar, nanti toko tersebut yang menyalurkan ke kios-kios bangunan yang lain. Jadi biar sedikit tapi banyak yang keluar sekaligus gitu, daripada nanti kan kita ngecer mungkin 2 atau 3, 4 biji di satu kios. Jadi kami langsung drop ke kios yang besar, nanti kios tersebut yang distribusikan ke kios-kios yang lain. Untuk proses produksinya dibilang meskipun kelihatannya sederhana, cuman membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena dari awal pembuatan ini ada 3 tahapan penting lah yang sampai finishingnya. Jadi untuk satu kloset, proses pembuatan satu kloset dengan pembuatan 10 kloset itu waktunya sama. Kita bikin satu kloset waktunya dari pagi sampai jam 2. Kita bikin 10 pun waktunya sama, karena proses nunggunya ini adonan pertama harus kering dulu. Jadi setelah jadi mentahnya nanti mulai dari epoksi, terus pendempulan, terus lagi yang terakhir itu finishing. Finishingnya pun sampai tiga kali tahapan. Artinya tahapan yang pertama sebatas harus nunggu kering dulu. Jadi untuk finishing pun tidak bisa dalam jangka 1 hari, tetap harus 3 hari aja prosesnya. Prosesnya itu sama membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Nah, jadi produksi kami dalam 1 hari itu untuk saat ini, karena yang mengerjakan ini ada 3 orang. Jadi 3 orang itu rata-rata pegang 5 cetakan. 5 cetakan itu 15 kloset lah untuk yang 1 hari. Kemudian untuk wastafel-nya kami pakai 2 cetakan. Jadi dari awal corona kemarin kebetulan was yang paling banyak diminati memang wastafel juga. Jadi harus ini, karena produk kami cuma bisa untuk 2 wastafel dalam 1 hari untuk produksinya. Ya, untuk saat ini kami di sini bagi yang mengerjakan kloset, terus karena kami ada beberapa rekan kerja lah. Artinya di pembuatannya itu ada 3 orang, kemudian finishingnya ada 2 orang, kemudian di bagian pemasarannya itu yang sebagai mediatornya juga ada 1 orang, dan drivernya 1. Kami total 6 orang yang kerja di sini. Jadi sama komitmen kami, yakni ya sama-sama cari makan lah. Artinya kami nggak, kalau untung bisa dibilang ya sebatas kita untung sama rata. Ya, meskipun saya yang jadi pemiliknya, mungkin cuman kami terbuka baik dari produk ini mulai mentahnya sampai tahap finishingnya membutuhkan sekian untuk pembiayaannya. Nanti sisanya itu yang kami bagi sesuai dengan voksi kami masing-masing. Kalau keuntungan rata-rata lah di atas hampir 50%. 50% rata. Bersihnya 50%. Kalau menurut saya untuk menekuni bisnis ini lumayan menjanjikan, karena dari alhamdulillah ada bismillah kami sekeluarga hidup dari sini, dan beberapa rekan kerja juga di sini. Mereka menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya, semuanya dari sini, dan tidak ada pekerjaan sampingan. Ini termasuk pekerjaan pokok mereka lah yang di sini. Ya, intinya di sini yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini ya ini ketekunan dan benar dan ulat yang jelas. Karena proses pengerjaan ini
tidak bisa diukur dari basicnya kita datang dari tukang ataupun orang yang belum punya skill sama sekali tentang pengerjaan semen pun bisa, asalkan mereka tekun aja. Tekun yang jadi kata kunci di sini. Untuk kesulitannya selama menjalankan usaha ini memang banyak sekali rintangan. Seperti yang telah kami utarakan tadi, yang pertama awalnya sulitnya itu mendapatkan formulasi yang pas untuk pembuatan kloset ini. Yang kedua, ada munculnya beberapa produk yang menawarkan kami karena melihat produksi yang sekian banyak, cuman untuk proses finishingnya yang begitu masih dibilang agak sulit, menawarkan kepada kami untuk beli inilah, beli itulah. Jadi semuanya tetap aja kami beli dan kami tes, tapi hasilnya bukan berarti kami bisa jual. Kami tes dulu sampai dia benar-benar kualitasnya memang oke. Yang 4 tahun terakhir kami sudah dapat formulasinya untuk pembuatan kloset ini. Kami pakai cat untuk pelapis keramik. Jadi catnya niki meskipun dia terendam di air sampai bertahun-tahun pun dia tidak akan terkelupas dan tidak akan ada cat, karena dia sudah di sana di dalam satu paket itu sudah ada hardenernya juga sekaligus. Jadi sudah ada pelindung cat, dan memang diaplikasikan khusus untuk untuk lantai dan untuk bahan-bahan yang ini seperti keramik-keramik yang sudah lama pudar warnanya, nanti bisa diaplikasikan di sana. Nah, dari sejak itu alhamdulillah beberapa toko dan yang lain-lain melirik usaha ini karena memang udah dibilang standar. Dari 2014 kami saya ditunjuk sebagai fasilitator marketing dan sekaligus saya dipelatih. Waktu itu kami diundang ke Papua, Biak, Papua, 2 minggu untuk pelatihan yang diadakan oleh Bapeda. Kemudian setelah itu di Flores di Momere dan Larantuka kami juga isi untuk ilmu. Insya Allah lah kami tetap bisa berbagi. Dan untuk Pamsimas Lombok Timur mulai dari tahun 2016 kami sendiri yang isi untuk beberapa desa binaan. Ada mungkin sekitar 10 desa binaan. Kemudian untuk Pamsimas Lombok Tengah kami juga yang mengisi selama 2 tahun ini niki sampai 2019 kemarin. Untuk selain kloset sama wastafel ada GRC juga yang kami produksi. GRC ini kami bikin khusus untuk cetakannya karena kita lihat pembuatan satu cetakan GRC itu dia dijual sampai 2,5 juta. Sementara kalau kami lihat dari pembuatan cetakan untuk GRC itu cuma membutuhkan ya paling mentok lah sampai 800.000 lah biayanya untuk satu cetakan. Bagi teman-teman yang mungkin ada usaha seperti pembuatan poster, pembuatan kami bisa bikinkan cetakannya, dan insya Allah lah kita di sini modelnya saling bantu. Istilahnya kami ambil upahnya saja Pak untuk pembuatan cetakan itu.